Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Fani Pahan. Kali ini saya akan membahas rokok dilarang, eceran ya. Tapi kalau pak-pakan nggak apa-apa. Jadi kamu beli satu bungkus itu nggak apa-apa. Itu maksudnya bagaimana itu? Kita menggunakan logika awam terlebih dahulu sebelum kita membaca berita ini yang akan saya sodorkan ini ya. Ini berita peraturan pemerintah Jokowi ya, resmi larang jual rokok ketengan, yaitu rokok eceran. Tapi sebelum itu kita membahas logikanya dulu itu. Rokok eceran dilarang, kemudian rokok yang bungkusan itu tidak apa-apa. Saya menduga bahwa ini berkaitan dengan kaderisasi rokok ya, bahwa ada orang yang karena orang merokok itu karena eceran dulu gitu kan, eceran dulu baru terbiasa dan itu bagus kalau kita menggunakan logika itu bagus dan masuk akal, tapi sebenarnya tidak apa ya, tidak bisa diaplikasikan gitu. Bayangkan kalau misalnya ada toko kelontong yang jual eceran kemudian ditangkap polisi di penjara gara-gara itu. Sementara dia nanti ngomong ke pemerintah bahwa kalau tanpa rokok ini gitu, sementara gula naik apa semacam naik dan seterusnya itu disebabkan oleh pemerintah, terus kita mau ngomong apa gitu kira-kira gitu. Iya, saya juga memperhatikan ada beberapa meme misalnya berbicara tentang bahwa rokok itu, kalau rokok itu dinaikkan tidak ada pendemo rokok. Apakah kemudian karena hal ini pemerintah itu semena-mena gitu kan dengan komunitas rokok itu. Sementara tembakau terenak itu adalah tembakau Indonesia. Ini kita tidak mau ada campur tangan pikiran asing di dalam pemerintah kita ya. Karena bagaimanapun itu tidak baik gitu. Rokok itu, kata Rendra almarhum, dia katakan memang rokok itu budaya luar yang masuk ke Indonesia, tapi cita rasa rokok di Indonesia itu adalah cipta karya Indonesia itu sendiri. Makanya rokok Indonesia itu rokok terenak di dunia. Nah, itu yang menyebabkan juga kenapa para sastrawan dan sebagainya itu mendukung waktu itu, kan pernah sidang tentang rokok itu. Kemudian ada yang mengharamkan rokok dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan kebiasaan bahwa itu kebiasaan di luar ketimuran sebenarnya. Oke, kita bahas ya aturan pemerintah, peraturan pemerintahan kesehatan ya. Jokowi resmi larang jual rokok ketengan, jual rokok apa namanya eceran tidak boleh, sementara jual rokok bungkusan itu boleh. Itu logika yang tadi saya sampaikan tadi, katanya supaya tidak ada kaderisasi rokok, barangkali begitu. Mari kita lihat isi dari berita ini apakah benar dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Ini berita baru, belum saya baca sama sekali, kita baca bersama ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya, jangan Jokowo, nanti dikira kita pengikut Habib Rizik Jokodok, secara resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Aturan ini sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang diundangkan pada Jumat 26 Juli lalu. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau serupa cerutu dan rokok elektrik, tulis pasal tersebut ya. Lebih lanjut, selain melarang penjualan rokok eceran, aturan ini diterbitkan untuk melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Bahkan setiap orang juga dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan jasa situs web, dan oke, itu kita sudah tahu ya. Ketentuan larangan sebenarnya sebagaimana yang dimaksud bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur. Oke, terus ya, ini bagian terakhir kita baca.
Mungkin biasanya di berita itu bagian terakhir adalah kesimpulan ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak berlaku bagi industri produk tembakau non peng non pengusaha non pengusaha kena pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24 juta batang per tahun. Ketentuan sebagaimana ini maksudnya gimana ini? Kacau kita. Non pengusaha kena pajak yang total lah ini saya nggak paham ini maksudnya ini. Apakah rokok eceran itu ternyata boleh ya bagi toko kelontong atau warung-warung kopi asalkan jauh sekitar 200 meter dari tempat pendidikan dan taman anak-anak ya. Itu ya, ini sebenarnya berita yang sebenarnya tidak heboh ya, karena rokok itu bagaimanapun itu apa ya, asap. Kalau kita berbicara sabab asap itu, memang kata dokter Tirta itu memang banyak orang yang mati itu disebabkan gula, kolesterol dan sebagainya. Tapi gula, kolesterol itu di dalam tubuh kita ada penetralnya gitu. Kecuali berlebihan dan tidak bisa terobati. Sementara asap itu tidak ada alat di dalam tubuh kita itu untuk menetralisir asap. Maka logika mengharamkan rokok itu masuk gitu, dan kemudian larangan dari kesehatan tentang rokok itu juga masuk akal gitu, karena tidak ada, tubuh kita itu tidak bisa menerima asap gitu. Sementara itu lebih berbahaya lagi sebenarnya bukan rokok gitu, tapi tambang-tambang yang sekarang ilegal gitu. Itu yang perlu juga kita persoalkan. Tapi saya sebenarnya tidak mau masuk dalam ranah-ranah politis seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.